Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semuanya selalu berusaha untuk tetap beriman, menjaga keimanan kita, kalau perlu memperbaharui keimanan kita dengan banyak-banyak mengucapkan tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan marilah kita selalu berusaha selain menjaga keimanan kita juga tetap beramal soleh, yang dengan kita semua beriman dan beramal soleh, nanti kita pelan-pelan tapi pasti insya Allah akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Saudara sekalian, bertakwa kepada Allah yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya semampu kita masing-masing dan dengan meninggalkan larangannya tanpa kecuali. Itu harus tetap kita jalani dalam kehidupan ini, karena hidup ini diadakan oleh Allah. Kita semua diadakan oleh Allah di muka bumi ini hanya untuk menghamba kepada Allah. Kita semua manusia ini adalah hamba-hamba Allah, budak-budaknya Allah. Sedangkan Allah adalah Al-Khaliq. Kita makhluk, kita Al-Makhluk, kita makhluk, Allah itu Al-Khaliq. Kita yang diciptakan, Allah yang menciptakan. Dan Allah menciptakan kita tidak sekedar menciptakan, tapi disertai juga dengan rezekinya. Masing-masing kita sudah ada bagian rezekinya yang tidak akan tertukar. Rezeki itu akan sampai kepada kita pada waktunya. Tinggal kita meminta kepada Allah saja, maka Allah berjanji akan memenuhi permintaan kita. Saudara sekalian, sehubungan dengan kedudukan kita sebagai manusia sekaligus sebagai hamba Allah, sedangkan Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah yang harus kita sembah, yang harus kita puja dan kita puji dalam kehidupan ini.
maka sesungguhnya Allah Ta'ala sudah mengabarkan kepada kita mengenai apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Di dalam sebuah ayat Al-Quran yang sering dibaca di dalam masjid ini ketika imam mengimami sholat, baik sholat fardu maupun sholat Jum'ah, sering dibacakan ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Allah, kepada satu perdagangan yang dengan satu perdagangan itu akan menyelamatkan kalian semua dari azab Allah yang pedih. Jadi saudara, hubungan kita dengan Allah ibarat kita menjual diri kita kepada Allah dan Allah membeli kita. Saya ulangi, kita hidup ini harus menjual diri kita kepada Allah. Allah akan bayar diri kita dengan bayar yang tidak ada tandingannya dengan semua harga yang kita saksikan dalam kehidupan ini. Allah mengatakan, maukah aku tunjukkan kalian kepada satu perdagangan yang dengan perdagangan itu kalau kamu mau melaksanakan, kamu jual dirimu, aku beli diri kamu. Dan sebagai pembayarannya apa? Di ayat yang lain dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah Ta'ala menyatakan, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ishtara, dia sudah membeli minal mu'minin, dari orang-orang beriman ini. Orang-orang beriman ketika dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sejak saat itu dia menjadi hamba Allah, menjadi budaknya Allah yang siap diperintah apa saja oleh Allah dan siap meninggalkan larangan apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Maka kata Allah, sesungguhnya Allah sudah membeli orang-orang beriman ini. Yang dibeli apa? Anfusahum, diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Jadi sebenarnya kita tidak punya harta, Pak. Saudara sekalian, harta kita sudah dibeli oleh Allah. Diri kita pun bukan milik kita ini. Kita bisa mengatakan ini diri milik kita. Tidak. Kita ini, diri kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini milik Allah dan kita semua nanti akan kembali kepadanya. Jadi kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Allah sudah membeli diri kita, wa amwalahum, dan harta-harta mereka sudah dibeli Allah dengan bayaran apa? Bi annalahumul jannah, dengan bayaran bahwasanya untuk mereka itu akan dibayar oleh Allah dengan surga. Yang di sana kita akan diberi istana. Istana kita yang dibangun, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang beriman, untuk kita kalau kita mau menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Oh, jauh lebih bagus, lebih mewah daripada istana Merdeka yang ada di Jalan Merdeka sana itu, di Jakarta sana. Gak ada apa-apanya istana Merdeka di sana tuh dibandingkan dengan istana rumah kita nanti di surga sana. Jadi saudara sekalian, dengan ayat ini dan ayat yang dibaca di permulaan khutbah tadi, Allah menasihati kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai melalaikan kepada kalian kesibukan kalian akan harta-harta kalian. La tulhikum amwalakum wala aula, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai melalaikan kepada kalian, membuat kalian lalai apa sebenarnya arti hidup ini, apa tujuan hidup ini. Gara-gara sibuk mengurusi harta-harta kalian, jangan sampai harta-harta kalian, urusan harta kalian, bahkan urusan anak-anak kalian sampai melalaikan kalian untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, dari mengingat Allah, dari selalu ingat kepada Allah dalam hidup ini. Lalu kata Allah selanjutnya, wa anfiqu, dan infakkanlah oleh kalian, hei orang-orang beriman, mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang sudah kami rezekikan kepada kalian. Min qabli, sebelum ayatiyakum, bahwa akan datang kepada seseorang di antara kalian al maut, kematian.
Fayaqul, maka dia nanti akan berkata ketika kematian itu sudah datang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak undurkan kematianku barang sebentar? Untuk apa mereka manusia ini nanti di saat matinya kepingin ditambah umurnya, kepingin jangan mati sekarang. Kata Allah, mereka ingin fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu, maka aku akan bersedekah, wa akun, dan aku akan menjadi minas solihin, dari golongan orang-orang yang soleh. Ayuhan nas, sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita sehari-hari berani, bukan sehari-hari, setiap bulannya berani mengeluarkan uang untuk keperluan sekolah anak-anak kita yang ada di TK, yang ada di SD, yang ada di SMP, bahkan yang ada di SMA atau di perguruan tinggi, dengan dana yang luar biasa sekarang mahalnya biaya pendidikan. Kalau saudara punya anak yang kuliah di fakultas kedokteran, atau silakan saudara tanya kepada orang-orang tua yang anaknya kuliah di fakultas kedokteran, yang di zaman saya dulu masih kuliah, biaya SPP-nya cuma Rp550.000, itu pun ditanggung oleh pemerintah. Tapi sekarang saudara kuliah di fakultas kedokteran, silakan tanya, minimal setiap 6 bulannya, setiap semesternya mereka akan bayar sekitar 10 juta, kurang atau lebih dari 10 juta. Itu setiap bulannya. Saya mau mengatakan, khotib ingin menasihati untuk diri khotib sendiri dan untuk semua yang mendengarkan. Kalau kita berani setiap bulan mengeluarkan uang berjuta-juta, belasan juta atau mungkin puluhan juta demi anak kita menjadi seorang sarjana, kenapa saudara tidak mau mengeluarkan uang barang sedikit, tidak banyak, tidak seberapa, hanya Rp100.000 untuk menyekolahkan anak-anak kecil saudara ke madrasah yang kita miliki ini? Kenapa madrasah ini tidak dipakai oleh saudara-saudara sekalian untuk menyekolahkan anak-anak sampean di sini? Di sini diajari mereka membaca Al-Quran, mengenal huruf-huruf Quran, bisa menulis huruf-huruf Al-Quran, bisa mengerti hadis, bisa menghafal hadis, bisa hidup menjadi seorang muslim yang baik. Hanya dengan Rp100.000. Kenapa kita keberatan? Kalau sampai itu yang terjadi, fantadhiru sa'ah, maka tunggulah saat kebinasaan. Nanti kebinasaan akan menimpa kita, saudara sekalian. Maka saudara sekalian, sebesar apapun harta kita yang kita infakkan di jalan Allah, tidak akan ada ruginya. Tetapi setiap uang rupiah yang kita keluarkan untuk selain kegiatan fi sabilillah, maka akan ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Camkan itu. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara sekalian, ada lagi sebuah ayat Al-Quran di dalam surat yang sering dibaca juga. Suratnya bernama surat Al-Hujurat. Di ayat yang ke-14 kalau saya tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya tiada lain yang namanya orang-orang beriman adalah, kata Allah, alladzina amanu billahi wa rasulihi. Orang beriman adalah orang yang mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sampai di situ berhenti, masih ada lanjutannya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak akan ragu-ragu lagi. Begitulah yang dia pegang selama hidupnya.
Kemudian yang berikutnya lagi, masih ada lagi. Wajahadu, dan mereka bersungguh-sungguh berjihad dalam hidup ini. Bersungguh-sungguh bi amwalihim, dengan menggunakan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan dengan menggunakan diri-diri mereka untuk berjuang menjalani hidup ini seperti yang Allah kehendaki. Uang-uang yang kita belanjakan hendaknya kita perhitungkan benar-benar. Ini uang ini akan menghasilkan pahala di akhirat atau tidak. Kalau tidak, berhentilah. Kalau iya, teruskan. Orang yang beriman itu selain beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia berjihad di jalan Allah dengan menggunakan harta mereka dan jiwa raga mereka. Ulaika humus shadiqun. Itulah mereka orang-orang yang benar dalam pernyataan imannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.